Belanda keok, Italia jadi juara ketiga Nations League. Selangkah lagi gabung Al-Ittihad. Ini rincian kontrak Kante. Hazard salahkan Ancelotti soal karirnya yang hancur di Madrid. Samuel Umtiti jadi warga negara Italia. Inilah bocoran lineup Argentina versus Indonesia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Selamat, Timnas Spanyol keluar sebagai juara UEFA Nations League 2023 usai mengatasi perlawanan sengit Timnas Kroasia. Dilansir Daily Mail, laga ini harus diselesaikan melalui babak adu penalti setelah kedua tim sama-sama tak mampu mencetak satu gol pun di waktu normal dan babak tambahan waktu. Dengan mengejutkan, Spanyol yang memiliki rekor buruk soal adu penalti justru menang atas Kroasia dengan skor 5-4. Dalam kemenangan Timnas Spanyol semalam, ada satu pemain yang mencatatkan rekor fantastis. Pemain itu adalah Jesus Navas. Dilansir Get Football News Pens, pemain yang kini berseragam Sevilla itu tercatat jadi pemain Spanyol pertama yang menjuarai 3 kompetisi bergengsi antar negara. Bersama La Roja, Navas sebelumnya sudah menjuarai Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 sebelum akhirnya melengkapi raihan trofi dengan gelar juara Nations League. Laga yang tak kalah seru juga tersaji di perebutan juara 3 UEFA Nations League. Laga yang mempertemukan Belanda dan Italia itu berakhir dengan kemenangan Gli Azzurri. Italia memenangkan laga dengan skor ketat 3-2 atas Belanda. Italia sebetulnya unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama, tapi Belanda bangkit di babak kedua. Dari Kukisa jadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan di menit 72. Selepas menelan kekalahan memalukan 2-1 dari tim nasional Skotlandia di ajang kualifikasi Euro 2024, pentolan timnas Norwegia Erling Haaland jadi bulan-bulanan fans sendiri. Dilansir Talksport, Haaland dihujat fans karena sikapnya di luar lapangan. Fans kecewa karena mereka tak mendapatkan tanda tangannya meski sudah menunggu di luar stadion. Ketika Haaland berjalan menuju bus tim, ia tak memberikan tanda tangan kepada fans seperti biasanya. Ia hanya mengangkat tangan tanpa menyapa para fans. Sontak para fans marah. Fans pun akhirnya menghujatnya karena kalah dalam laga tersebut. Selain N'Golo Kante, pemain Chelsea lainnya Hakim Ziyech juga diisukan bakal merapat ke klub Arab Saudi. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Ziyech hampir mencapai kesepakatan dengan Al Nassr. Kabarnya, kedua pihak sedang menegosiasikan detail kecil di dalam kontrak. Fabrizio juga menambahkan kalau transfer ini akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Barcelona tampaknya harus gigit jari setelah salah satu targetnya yakni Ruben Neves justru dirumorkan bakal bergabung dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Dilansir Sky Sport, kepindahan Ruben Neves ke Arab Saudi tampaknya akan segera terwujud setelah Wolves menerima tawaran sebesar 47 juta pounds atau setara dengan 902 miliar rupiah dari Al Hilal. Kabarnya persyaratan pribadi tak akan jadi masalah karena sang pemain juga setuju untuk pindah ke Al Hilal. Kabar cukup mengejutkan datang dari Real Madrid. Kabar tersebut diucapkan langsung oleh Presiden El Real, Florentino Perez, saat menggelar konferensi pers untuk membicarakan beberapa hal soal transfer pemain. Setelah mengkonfirmasi transfer Jose Lu, Opa Perez mengatakan kalau Madrid tak akan mendatangkan pemain lagi di bursa transfer musim panas ini. Ia merasa kalau timnya punya amunisi yang cukup di lini depan. Pernyataan tersebut menandakan kalau pintu untuk Kylian Mbappe sudah ditutup. Eden Hazard dikabarkan menyindir pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti saat membicarakan alasan mengapa dirinya mengakhiri petualangannya bersama Real Madrid. Dilansir Football Espanya, dalam salah satu wawancaranya, Hazard mengungkapkan kalau dirinya masih punya hasrat untuk terus bermain sepak bola. Ia merasa cukup istirahat selama 2 tahun ini dan memiliki energi yang cukup untuk kembali bermain. Kalimat tersebut terindikasi ditujukan kepada Ancelotti karena di bawah asuhannya Hazard jarang diberi kesempatan bermain. Setelah negosiasi dengan Julian Nagelsmann gagal, PSG mengalihkan pandangan kepada mantan pelatih Barcelona Luis Enrique. Dilansir AS, PSG memutuskan untuk menunjuk Enrique sebagai pelatih kepala baru mereka. Kabarnya kesepakatan ini hanya menunggu beberapa detail kecil untuk disetujui. Pengumumannya pun akan segera dipublikasikan dalam beberapa hari ke depan.
Saat tim nasional Inggris menjalani sesi latihan di kamp pelatihan Manchester United, Luke Shaw diam-diam menjadi agen untuk menggoda dua pemain incaran Manchester United, yakni Harry Kane dan Declan Rice. Dilansir Independent, Shaw mengambil kesempatan saat timnas Inggris melakukan sesi latihan di Carrington. Ia mengajak Kane dan Rice berkeliling Carrington sambil memperlihatkan trofi serta mempromosikan klubnya tersebut. Negosiasi tentang pengambil alihan Manchester United terus berlanjut. Kabarnya wakil Qatar yakni Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani jadi yang terdepan dalam negosiasi ini. Lansir Mirror, Sheikh Jassim diketahui memiliki beberapa permintaan khusus apabila berhasil mengakuisisi Manchester United. Salah satunya akan membawa kembali legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ke klub. Tapi belum jelas apakah akan sebagai pelatih atau hanya dewan klub saja. Newcastle United masih terus bergerak untuk mencari pemain baru jelang musim panas 2023. Dilansir Mirror, The Magpies dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menggait bek Chelsea, Marc Cucurella, untuk memperdalam skuad karena akan tampil di Liga Champions musim depan. Negosiasi ini tampaknya tak mengalami hambatan karena Cucurella masuk dalam daftar jual Chelsea musim ini. Namun, Newcastle enggan menebus mahal pemain gondrong tersebut. Menyusul meninggalnya Silvio Berlusconi beberapa hari lalu, pihak keluarga tengah mempertimbangkan untuk menjual beberapa asetnya termasuk klub yang baru dibeli, AC Monza. Dilansir Football Italia, Monza awalnya hanya mencari investor baru guna menunjang finansial klub. Tapi setelah Berlusconi tutup usia, keluarganya justru ingin menjual 100% saham klub karena sudah tak mau lagi berbisnis di bidang sepak bola. Lama tak terdengar, Samuel Umtiti dikabarkan akan mendapat hadiah spesial oleh klubnya sekarang, Lecce. Dilansir Football Espanya, Umtiti memberikan pengaruh yang signifikan di Lecce. Performanya dinilai sangat baik bersama klub Italia tersebut. Berkat performanya yang apik, salah satu anggota dewan di kota Lecce, yakni Giorgio Pala, telah meminta agar Umtiti dijadikan anggota kehormatan kota. Untuk itu, Umtiti akan diberikan kewarganegaraan Italia. Bintang Chelsea N'Golo Kante tampaknya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad. Kabarnya Kante sudah menyepakati detail kontrak yang ditawarkan oleh klub tersebut. Fabrizio Romano pun mengungkap kontrak yang ditandatangani oleh Kante. Menurutnya, sang pemain akan mendapatkan gaji senilai 100 juta euro untuk kontrak berdurasi 4 tahun. Kante juga akan mendapat beberapa bonus komersial di Arab Saudi. Hadirnya Bellingham di Real Madrid membuat kasakusuk salah satu gelandangnya Federico Valverde untuk cabut makin menguat. Chelsea dikabarkan tertarik menampung gelandang Uruguay itu setelah direstui oleh pelatih barunya, Pochettino. Namun, apa kata Valverde? Ia menolak keras dengan alasan ia lebih ingin dikenang di klub terbaik dunia saat ini, dan itu bukan Chelsea. Sekalipun ia tak dapat banyak menit bermain di Real Madrid musim depan. Dilansir Football Espana, Presiden Munchen Hartbart Heiner geram karena pemain andalannya itu selalu diganggu oleh Barcelona. Tapi bahkan sempat disemprot Presiden Bayern itu karena terus memuji Kimmich sebagai penerus Baske. Padahal, Kimmich sendiri masih terikat kontrak bersama Die Roten hingga 2025 mendatang. Romeo Beckham, putra kedua David Beckham, secara mengejutkan memilih untuk meninggalkan klub milik ayahnya, Inter Miami. Diaktakan Mirror, Romeo dikontrak Brentford B untuk durasi setahun ke depan. Bersama The Beast, Romeo mampu tampil baik musim ini meski hanya pemain pinjaman. Kami meminjamkan Romeo ke skuad kami pada Januari 2023 dan ia berhasil tampil fantastis untuk tim, kata manajer Brentford B, Neil McFarlane. Baru semusim berbaju The Blues, bek Senegal Kalidou Koulibaly bersiap untuk hengkang karena tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Hilal. Jurnalis Akram Conor mengabarkan apabila telah terjadi kesepakatan personal antara pihak Al Hilal dengan Kalidou Koulibaly. Itu berarti pihak Al Hilal hanya tinggal menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Chelsea untuk membayar mahar sang pemain. Menjadi bek yang sedang laris manis karena diincar MU dan Munchen, Kim Min-jae malah memilih pulang kampung ke Korea untuk menjalani wajib militer sampai bulan Juli mendatang. Dikatakan hal itu akan mengganggu proses transfernya yang sedang berlangsung. Maka dari itu, proses transfernya itu mungkin baru akan terwujud pasca ia menjalani wajib militer. Inter Milan bersiap kedatangan rekrutan pertamanya musim ini. Ia adalah bek tengah dari klub Aarhus,
Jan Aurel Bisek. Bisek ditebus dengan mahar 7 juta euro. Pemain Jerman U21 ini tingginya 196 cm. Ia masih berusia 22 tahun. Ia kuat dalam duel udara maupun build up bola dari belakang. Bisek telah mencetak 6 gol dalam 68 penampilan bersama Aarhus. Ia juga membantu klubnya itu finish ketiga di Liga Denmark musim ini. Paul Pogba baru-baru ini buka suara terkait keputusannya meninggalkan Manchester United di musim panas tahun lalu. Ia menyebut bahwa ia tidak merasa dicintai MU. Pogba juga menyebut bahwa ia tidak nyaman bermain di MU. Pasalnya, ia kerap mendapatkan perlakuan buruk dan kerap dijadikan kambing hitam atas buruknya performa timnya. Selain membawa 24 pemain ke Indonesia, pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni juga menyertakan satu nama lain sebagai stok tambahan. Ada satu anak muda yang sengaja dibawa Scaloni. Pemain tersebut adalah Miguel Moro. Moro berposisi sebagai penjaga gawang dan masih berusia 17 tahun. Ia mendapat kesempatan besar untuk belajar langsung dari 3 kiper senior yang dibawa ke Indonesia, yakni Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, dan juga Walter Benitez. Media Argentina Ole soroti secara khusus kinerja pemain naturalisasi timnas Indonesia Rafael Struijk. Mereka mengingatkan timnas Argentina agar waspada karena Struijk mampu tampil gacor dalam debutnya bersama timnas Indonesia. Dalam pertandingan persahabatan melawan Palestina, sang striker Ado Den Haag itu jadi salah satu pemain yang paling menonjol. Media Inggris Sports Mall membocorkan starting line up yang akan diturunkan timnas Argentina melawan Indonesia. Meski masih 90% kebenarannya, mereka berani mengatakannya karena dapat kabar dari staf timnas Argentina pasca latihan perdana yang dilakoni timnas Argentina di Jakarta Sabtu malam. Di kiper akan ada Geronimo Rulli, sedangkan 4 backnya akan diisi Molina, Balerdi, Pezzella, dan Acuna. Di tengah akan ada trio Paredes, Palacios, dan Lo Celso. Sementara di lini depan akan diisi trio Garnacho, Julian Alvarez, dan juga Ocampos. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!